sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Masih memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Ini adalah suatu karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana apabila kita tadi sholat Isya berjamaah, Allah Subhanahu wa taala pandang sholat separuh malam. Kemudian subuh berjamaah, Allah pandang sholat sepanjang malam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini satu rombongan dari Jakarta sedang belajar. Belajar apa? Belajar islah diri. Mengislah dirinya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan juga kepada orang-orang yang didatangi orang sini, yaitu untuk mengislah dirinya. Kata Imam Malik rahmatullah alaih, la yusliha akhiru hadhil ummati illa ma'asruha awaluha. Tidak akan pernah baik umat pada kurun abad terakhir ini kecuali dengan perbaikan ikut dengan cara umat abad yang pertama, ikut dengan para sahabat, maka baru dapat diperbaiki. Kalau ada orang ingin memperbaiki umat ini dengan membuat partai, dengan membuat organisasi, pasti dan pasti Islam tidak akan pernah maju. Jadi untuk memperbaikinya hanya ada satu jalan saja, ikut dengan cara sahabat, ikut dengan Nabi dan para sahabat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah ini sedang belajar juga. Lagi-lagi mungkin harus belajar. Sampai kapan? Sampai lagi-lagi sampai kita tiada lagi. Hadirin mata Allah Subhanahu wa taala. Silaturahmi ini adalah kerjanya orang ahli surga. Kerjanya nanti di surga. Hari-hari di surga itu kerjanya silaturahmi. Surga ini hari-hari kerjanya makan-makan, minum-minum. Senang-senang, makan buah-buahan. Subhanallah. Tidak kalah penting lagi. Ya di sini kita harus ditahan katanya. Iya. Tahan di sini. Nanti di sono tempat kita puas-puaskan nafsu kita di sana. Hadirin mata Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tadi hadis Nabi, la tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbatum afshus salama bainakum. Kata Nabi, kalian tidak akan masuk surga sebelum kalian beriman. Alhamdulillah kita ini sudah beriman. Tapi kata Nabi, kalian tidak akan beriman sebelum kalian saling mencintai. Sekarang kita sedang belajar mencintai. Sudahkah kita saling mencintai di antara kita? Kata Nabi, maukah aku tunjukkan kepada kalian, jika kalian lakukan, kalian akan saling mencintai. Afshus salam bainakum. Mengucapkan salam sesama kalian. Maka hari-hari kita harus banyak-banyak mengucapkan salam. Bahkan kepada anak kecil pun kita ucapkan salam. Ucapkan salam. Kita nyengir. Orang suka nggak suka nggak apa-apa. Belajar jadi orang gila, tapi bukan gila dunia. Gilanya gila akhirat. Kalau kita gila dunia, kita belum tentu kita punya rumah mewah, belum tentu punya mobil mewah, tapi sudah gila dunia naudzubillah. Tapi kalau gila akhirat, nggak perlu modal, cuma mengucapkan salam saja nyengir saja. Kenapa? Mengucapkan salam ini kita untuk mendatangkan cinta
Dan yang ini adalah hari-hari bersedekah. Tabasumuka fi wajhi akhika ala sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Jalannya aja ahbab ini sudah dakwah, sudah membuat suasana, jalannya saja. Bagaimana kalau kita berbicara kepada orang-orang, mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kata saja ini beribu-ribu kebaikan. Satu kata mengajak taat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beribu-ribu kebaikan. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya satu jalan saja kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala ini, ikut Nabi dan para sahabat. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum ihsan radhiyallahu anhum." Orang-orang terdahulu lagi yang pertama-tama di antara kaum muhajirin dan kaum ansar dan orang-orang Hidayah yang mengikuti mereka dengan baik, Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Kita juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mendapatkan ridho yang terbaik dan paling cepat, ikut sahabat. Karena sahabat ini sudah mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho kepada para sahabat, sahabat ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini janji Allah ini, jadi kita ini gelombang yang ketiga, kelompok yang ketiga. Jadi Muhajirin dan Ansar ini sudah sukses, sudah mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum mardu'an. Nah, ini kalau kita mengikuti dua golongan ini, dua kelompok ini, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, orang Muhajirin, dan orang Madinah adalah orang Ansar. Mereka yang sudah mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau mengikuti dua kelompok ini, maka Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa meniru suatu kaum, maka ia akan digolongkan dengan kaum yang ia tiru. Hari ini kita meniru kaum yang telah sukses, yang telah mendapatkan ridho dari Allah, yaitu sahabat radhiyallahu anhum. Maka insya Allah kita ini menjadi golongan mereka, digabungkan dengan mereka. Tapi apabila kita ini mengikuti golongan yang catnya rambutnya cat merah, ya kan, celananya bolong-bolong, ya kan, robek-robek, ngantongin botol, bangun-bangun kita, nyungsep ke got, masa kata Nabi, "Mantas sahabat kabin Tuhan." Masih menurut suruh kaum, maka ia kepada kami. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kenakan kita dengan usaha yang sangat besar. Usaha apa? Usaha para Nabi alaihi salam. Usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini harus terus sampai kapan? Sampai bayi yang terakhir lahir, sampai hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita gelar-gelar dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikannya kita gelar oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini adalah umat yang terbaik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan juga kepada kita, dan kita ini adalah umat utusan. Kita ini umat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna." Kalian ini adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia, mengajak kepada kebajikan dan mencegah dari kemungkaran. Kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ayat ini pula kita sedang belajar apa? Jadi ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia. Kalau Allah itu adalah Rabbun Nas, Tuhannya seluruh manusia.
Kalau Nabi kita adalah untuk kafatalinas, untuk seluruh manusia. Tapi kita ini ukhrijatin nas, langkah kita ini sedikit, hanya dikeluarkan dilakukan untuk manusia, mengajak kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi gelar dari Allah Subhanahu wa taala umat yang terbaik ini, bagaimana kalau kita tidak melaksanakan, kalau tidak mengamalkan ini silaturahmi, kita tidak banyak silaturahmi. Nah, nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang terbaik ini khairul ummah. Jangan sampai kita bahasa kasarnya kalau pulang ke Jawa itu, kalau dari Jakarta atau mungkin dari Jakarta pulang ke Lampung bawa kantong kresek doang. Isinya apa? Baju kotor. Orang-orang pulang kampung itu bawa koper, bawa tas barangkali. Ya kan? Ini kita pulang kampung, pulang ke rumah, masya Allah kantong kresek. Apa kata orang tua kita? Apa kata bapak kita, adik kita? Masya Allah, orang pulang pada bawa koper, pada bawa tas, segala macam. Kita pulang bawa kantong kresek. Begitu pula kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang masya Allah bawa berbondong-bondong bawa amal soleh, ya kan? Kita masya Allah ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau peluk sahabat juga nggak tahu kisahnya. Mau peluk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali nggak tahu kisahnya. Mau peluk Bilal nggak tahu. Mus'ab bin Umair nggak tahu. Mau peluk Hamzah nggak tahu. Mau peluk Khalid bin Walid nggak tahu. Maka kita kelamar. Bahasa apa itu kelamar? Maka kata sahabat, wajah kita nggak ada kesamaan dengan sahabat. Di dunia suruh pakai janggut, pakainya dasi 3 meter. Di dunia suruhnya pakai, Nabi senang dengan baju polos, baju putih, baju warna yang polos-polos. Ini pakai batik, pakai baju Hindu. Musik nggak apa-apa sih pakai baju batik, tapi hari-hari jangan selalu pakai batik, ya kan? Sekali-kali harus belajar pakai gamis. Jadi kata sahabat, kita jalannya itu kata sahabat kita, wah di dunia kurang kawan. Kurang apa? Kurang silaturahmi. Maka kita alhamdulillah kita sedang belajar mengenalkan diri kita kepada dengan kisah-kisah sahabat. Belajar kita menghidupkan sunnah Nabi SAW. Maka kita alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita dalam usaha dakwah ini. Enggak semuanya, bukan Allah Subhanahu wa taala pilih apa dengan karena ilmu kita. Kalau kita dipilih dengan ilmu kita, ya, kalau dengan harta kita nggak pantas. Kita ini masya Allah, dosa kita banyak, ilmu kita nggak punya, harta juga, ya. Mending kalau pas-pasan. Kadang-kadang di sini digotong-gotong sama teman. Sifat. Hadirin yang mata Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, inna lillahi ta'ala aqwaman yakhtasum min ni'ami liman fil ibadi wa yuqiruha fihi ma badaluha fa idza manawa naza'a minhu fa huwa laha ila ghairi. Sesungguhnya kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala memiliki kaum-kaum yang ia berikan nikmat secara khusus agar bermanfaat kepada hamba-hambanya yang lain. Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan nikmat tersebut selagi ia memberikan nikmat, selagi ia memberikannya kepada yang berhak. Tetapi apabila ia tidak memberikannya kepada yang berhak, maka Allah Subhanahu wa taala cabut nikmat ini, Allah Subhanahu wa taala pindahkan kepada yang lain. Maka kita ini yang sudah dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan usaha dakwah ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bersyukur, kita berhenti nih, kita berhenti berdakwah, berhenti silaturahmi, maka Allah Subhanahu wa taala cabut nikmat ini dan Allah pindahkan kepada yang lain. Nauzubillah, tsumma nauzubillah.
maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini gelar dari Allah Subhanahu wa taala, umat yang terbaik. Maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus bangga dengan ini umat yang terbaik. Enggak semuanya dipilih dalam usaha dakwah ini. Maka kita alhamdulillah. Kalau kita ini tidak bersyukur, maka ya Allah akan cabut nikmat ini. Nah, pindahkan kepada yang lain. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan penghargaan, berikan penghormatan, berikan kemuliaan kepada kita. Bahwa kita ini umat utusan. Kalau hari ini orang diberikan gelar saja oleh orang kafir, ya kan, oleh Pak Markus, barangkali Pak Yohanes, Pak Lukas, Pak Samuel, ya kan, bangganya kita bukan main. Taruh di dinding, S1, S2, S3, kan. Mungkin bisa S apa lagi? Masya Allah. Taruh lagi di meja besar-besar, bahwa ini sarjana S1, S2, S3, ya kan. Kita ini bukan S1, S2, S3. Orang yang dakwah ini mencapai S6, tapi nggak lulus. Kapan lulusnya? Lulusnya ketika kita meninggal dunia, kita bisa ucapkan kalimat La ilaha illallah. Baru kita lulus. Atau mungkin kita tidak mengucapkan la ilaha illallah, Nabi juga tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah dunia. Nabi mengucapkan ummati, anisa, as-salat. Ya mungkin kita juga. Mungkin kita juga pesan-pesan kebaikan kepada anak kita, jangan tinggalkan dakwah, jangan tinggalkan sholat, ya bisa. Enggak mesti mengucapkan kalimat la, tapi mengucapkan dakwah. Mungkin insya Allah lebih tinggi lagi. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan kita lulus S6-nya? Apabila kita istiqomah dalam dakwah sampai mati dalam dakwah, baru kita S6-nya lulus. Masya Allah. Kalau S1, S2, S3, bahkan profesor, ini nggak ada jaminan dari Allah. Di Amerika banyak profesor, nggak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sedang belajar S6, insya Allah kita tengah jalan pun kita ya Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ini umat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam, kata Allah, ya Isa, inni ba'itsu min ba'dika ummatan in asabahu ma yuhibbu minallah wa in asabahu ma yakrahuna ihtasabu wa sabaru wala hilma wala ilma. Ya Rabb, kaifa yakunu hadzal wala hilma wala ilma? Uqtihim min hilmi wa ilma. Kata Allah, wahai Isa, sesungguhnya aku akan mengutus satu umat sesudahmu. Apabila mereka diberikan suatu nikmat, mereka yang bersyukur memuji aku, kata Allah. Apabila mereka diberikan sesuatu musibah atau sesuatu yang tidak mereka sukai, mereka berharap pahala dariku semata, kata Allah. Mereka ini la hilma wa la ilm, tidak memiliki kelembutan dan tidak memiliki ilmu. Maka kata Nabi SAW, ya Rabb, bagaimana utusan ini la hilma, tidak memiliki kelembutan dan tidak memiliki ilmu? Kata Allah, utihi min hilmi wa ilm. Aku akan berikan hilm dari hilmku, ilmu dari ilmu. Aku akan berikan sifat lembut dari sifat lembutku, dan ilmu dari ilmu. Hadirin mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini umat utusan. Ini enggak semua orang diberikan kefahaman kepada ini. Ya harus untuk mendapatkan ini, kata orang tua kita, kata ulama, kita harus banyak-banyak mujahadah, banyak-banyak bersusah payah, banyak-banyak menyenangkan orang lain. Baru kita Allah Subhanahu wa taala akan berikan kefahaman atas bahwa kita ini umat utusan, kita ini umat yang terbaik. Terus ada mujahadah. Kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Berasa bermujahadah, susah payah fina, di jalan kami akan kami tunjuki jalan-jalan kami, akan kami berikan kefahaman atas kami. Hari ini banyak orang yang mujahadah, orang yang bangun apartemen, orang yang bangun tower-tower juga. Bahkan orang yang gali-gali juga, gali tanah. Bahkan gali kabel, itu mujahadah juga. Tapi bukan fina, bukan jalan kami. Enggak paham. Hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, bahwa agama ini pasti dan pasti bakal maju. Dahulu agama ini
sahabat menguasai 2/3 dunia. Nggak lama lagi, insya Allah pasti dan pasti agama Islam ini akan menguasai dunia lagi. Pertanyaan buat kita ini mau jadi penonton apa jadi pemain? Kalau jadi penonton nih, keluar dari gedung olahraga nih. Barangkali nonton main bola, keluar dari Gelora di Jakarta itu Gelora Bung Karno ya. Gelora Stadion Utama Senayan ya. Keluar dari habis nonton main bola keluar dari gedung. Makanya bakwan yang lecek minumannya 1.000 2.000. Masya Allah. Tapi kalau pemain cadangan aja. Masa tidurnya di hotel, makannya di restoran. Pulang ke rumah ngantongin duit juga. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita jadi penonton, jadilah kita pemain. Meskipun kita pemain cadangan. Jadi sekarang kita istiqomahkan kita, meskipun kita jadi hansipnya nanti. Hansip Khalifah Alamin Haji Nubuwah ya kan. Hansip dari Mahdi ya, insyaallah kita mulia juga. Kalau mungkin kalau jadi kapten yang barangkali kapal jadi hansip juga, dari belakang juga kita insyaallah mulia juga. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Pasti dan pasti agama ini akan maju. Mudah-mudahan kita ini menjadi pemain meskipun pemain cadangan. Jangan jadi penonton. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ada sahabat namanya Abdullah bin Rawahah. Tinggal bersama di Madinah bersama dengan Nabi di Madinah. Saat Nabi telah mengutus satu jemaah untuk berangkat di pagi hari, tapi Abdullah bin Rawahah ini mau sholat Jumat dulu di belakang Nabi di Madinah. Apa dalam pikir Abdullah bin Rawahah? Saya punya kuda ini, kudanya cepat, jalannya cepat, larinya cepat. Kuda saya ini hebat, gagah. Begitu habis Jumatan, Nabi lihat Abdullah bin Rawahah masih ada di Madinah. Maka Nabi SAW tanya, wahai Abdullah, ada lagi. Apa yang menyebabkan kamu belum berangkat dari pagi dengan kawan kamu berangkat dari pagi? Kata Abdullah bin Rawahah, wahai Rasulullah, saya mau sholat dulu di Madinah ini, di belakang engkau. Waduh, kata Nabi, wahai Abdullah, andai saja kamu infakkan seluruh dunia ini, kamu tidak bisa menyamai dengan kawan-kawan kamu yang sudah berangkat dari pagi. Jadi di jalan Allah Subhanahu wa taala ini lebih utama. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Dahulu juga Nabi pulang dari masjid ke rumah istrinya. Istrinya senyum-senyum. Wahai istriku, kau hari ini senang sekali. Bagaimana tidak senang ya Rasulullah? Orang yang paling mulia ada di rumahku, betul. Tahukah kamu ketia? Ada lagi rumah yang paling. Rumah siapa rumah yang paling baik? Tentu rumah yang ada dalam Rasulullah. Betul kan? Tapi ada lagi rumah yang paling baik itu. Maka kaget istrinya. Wahai Rasulullah, rumah siapa lagi? Rumah yang tinggalkan oleh orang laki-lakinya keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu sekarang bersama dengan saya, tapi kalau rumah tinggal oleh orang laki-lakinya, ia bersama dengan Allah dan Rasulnya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala katakan kita dalam usaha, dalam amal agama dan usaha atas agama. Ada satu pesan daripada Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Ada 3 pesan dari Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Tinggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Yang kedua, hiasi kuburmu sebelum masuk ke dalam kubur. Yang ketiga, bikin Allah senang sebelum kita berjumpa dengan Allah. Jadi kalau orang udah kayak saya begini, udah asar bentar lagi maghrib, udah jangan terlalu pikir dunia, udah ya kan, udah tinggalkan dunia nih, udah ya asal aja dunia mah ya kan, tinggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Ini udah namanya udah asar bentar lagi maghrib,
Udah 50 lebih ya kan, dan lagi 60, Nabi 63 ya. Tinggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Hiasi kuburmu sebelum kita masuk ke dalam kubur. Dan bikin Allah senang, bikin Allah ridho sebelum kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tuan ya, kita niat ya sama-sama. Saya juga minta doa ya kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sokong kita amal agama dan usaha atas agama. Ya benar dari Allah Subhanahu wa taala. Belum tazkir. Insyaallah kita yang belum yang sekarang kan programnya kosongkan Madinah. Ini programnya ama ini kosongkan Madinah yang kedua kalau nggak salah ini. Kalau tahun kemarin tuh kosongan Madinah yang pertama, sekarang kosongkan Madinah yang kedua. Dahulu ketika Nabi meninggal tuh tidak ada apa namanya, tidak ada dakwah 3 hari sampai seminggu, maka timbul ada nabi palsu. Orang Islam nggak mau bayar zakat, orang Islam menyerang murtad, Rum sama Persia menyerang Madinah. Tapi ada satu rombongan ini sudah dibentuk di zaman Nabi. Nah, yang akhirnya adalah Usama. Maka Sami Zaid, maka ini supaya semua kosongkan Madinah. Ada salah seorang sahabat, wahai Amirul Mukminin, bagaimana nih istri Nabi nanti dimakan macan? Saya nggak takut dimakan macan. Saya rela istri Nabi dimakan macan daripada agama berkurang. Maka semua kosongkan Madinah. Maka Rum Persia nggak jadi menyerang Madinah. Maka orang Islam mau bayar pajak lagi, mau bayar zakat lagi. Orang yang murtad bisa masuk Islam lagi. Nabi palsu pun dapat ditumpas. Dia asal dengan kita kosongkan Madinah. Hari ini bagaimana kita juga belajar ketaatan kepada para surah, kepada para amir dakwah. Kita ini suruh kosongkan Madinah. Jadi kosongkan kampung-kampung kita dengan orang-orang berjanggut, dengan orang-orang dakwah, dengan orang bergamis. Mari kita sama-sama menyebar ke seluruh alam. Niat kita siapa 4 bulan, Masya Allah, Subhanallah, 6 bulan Pak Haji Salam, 6 bulan, bukan 4 bulan lagi, Masya Allah. Saya sendiri 4 bulan Insya Allah. Yang ada yang 40 hari Insya Allah. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala semua kita tahu ya. Kita hari ini kita ini apa namanya? Sekarang ini program ini orang tua kita agar kita mengosongkan kampung-kampung kita, mengosongkan Madinah yang ada di kampung-kampung kita. Kita keluar ya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Insyaallah. Saja benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya minta kepada tuan-tuan saya minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun. Untuk kesemuanya majelis kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.